Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Ini ada sebuah informasi dari Menpan RB ya, laman dari Menpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat dengan PANRB, dan Kementerian Kesehatan sepakat mempercepat dan memperkuat akurasi pendataan tenaga non-aparatur sipil negara dari sektor kesehatan teman-teman ya. Menteri PNRB Abdul Azwar Anas mengungkapkan penanganan tenaga non-ASN untuk tenaga kesehatan seharusnya sudah tuntas, namun diakui masih terdapat beberapa kendala teknis. Jadi teman-teman, ini Menteri PNRB dan Menteri Kesehatan ya, ini sudah berkoordinasi tentang penanganan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah teman-teman ya. Ini yang harus kita tuntaskan bersama dengan Kementerian Kesehatan karena ini menjadi prioritas Bapak Presiden. Tutur Menteri Anas dalam rapat koordinasi penanganan tenaga non-ASN bersama Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara secara virtual ya. Hari Senin tanggal 12 kemarin teman-teman. Kemudian diakui permasalahan tenaga non-ASN untuk menjadi tenaga kesehatan tidak hanya terletak pada jumlah dan kualitas SDM, melainkan juga distribusi yang tidak merata teman-teman ya. Pemerintah pun terus menggenjot perbaikan proses pengadaan dan distribusi tenaga kesehatan. Jadi teman-teman, ini sebaran untuk tenaga kesehatan ini bukan jumlahnya saja, tapi kualitasnya juga, SDM-nya juga harus ada teman-teman dan tidak merata ini. Makanya pemerintah menggenjot proses pengadaan untuk tenaga nakes teman-teman ya. Untuk diketahui dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan saat ini usulan disampaikan oleh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Sementara yang mengetahui kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional adalah Kementerian Kesehatan. Hal ini kerap kali menyebabkan terjadinya distribusi nakes yang tidak merata karena daerah-daerah terpencil minim pendaftaran teman-teman. Jadi ini sudah dalam perekrutan tenaga kesehatan ini ya, sudah disampaikan oleh kementerian, tapi dari distribusi nakes yang tidak merata ya, yang di terpencil ini minim pendaftar teman-teman. Jadi memang untuk yang pelosok-pelosok itu jarang peminatnya teman-teman ya. Oke, lanjut. Karenanya dilakukan perubahan proses rekrutmen dari pengusulan oleh K-L Pemda menjadi berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan. Kebutuhan nasional harus menjadi rujukan bagi Pemda dalam mengajukan kebutuhan. Nah, ini langsung diutus atau direkomendasi dari Kementerian Kesehatan. Soalnya kalau dari Pemda itu banyak yang tidak mengusulkan teman-teman ya. Untuk itu, Menteri Anas terus menekankan pentingnya percepatan pemetaan dan inventarisasi data tenaga non-ASN untuk tenaga kesehatan, yang merupakan salah satu pelayanan dasar di masyarakat. Perbaikan data usulan dengan SI-SDMK Kemenkes pun perlu dipercepat sehingga ada kesesuaian data dengan usulan yang disampaikan. Kemudian lanjut terkait data kita bereskan bersama-sama, ini domain Kemenkes dan kita akan ambil kebijakan bersama. Diingatkan juga agar Dinas Kesehatan dan BKD bekerja sama untuk pendataan. Jadi ini pendataan, kemudian data-data usulan ini sudah dilakukan ya, masih diproses teman-teman. Kemudian senada dengan Menteri Anas ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan bahwa tenaga kesehatan yang cukup dan merata merupakan enabler penting ya. Fasilitas tidak akan bisa dibangun secara merata tanpa tersedianya tenaga kesehatan. Jadi memang masalahnya juga ada sebaran dari tenaga kesehatan ini di pelosok juga masih minim teman-teman ya. Lanjut. Kemudian diterangkan ya, 49% puskesmas di Indonesia belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan teman-teman ya. Dasar lengkap yaitu dokter gigi, kemudian bidan, perawat, apoteker, kesmas, sanitarian ya, ahli lab dan gizi sebanyak
41% RSUD kabupaten belum terpenuhi dengan 7 jenis dokter spesialis ya, spesialis anak, obgyn, penyakit dalam, bedah, anestesi, radiologi, dan patologi klinik. Jadi di Indonesia ini di puskesmas itu belum terpenuhi tentang 9 jenis tenaga kesehatan yang lengkap teman-teman ya. Jadi ini kayaknya butuh banyak ini teman-teman, jadi dipantau terus ya. Kemudian pengadaan ASN melalui P3K dinilai menjadi kesempatan untuk mengakomodasi tenaga non-ASN untuk mengikuti P3K. Kita gunakan momentum ini untuk menyelesaikan penataan tenaga kesehatan. Karena Presiden fokusnya sejak awal adalah pembangunan SDM teman-teman ya. Kemudian tidak lupa Menteri Budi meminta agar Dinas Kesehatan dan BKD dapat berkoordinasi dalam pendataan tenaga non-ASN nakes di seluruh pelosok Nusantara. Database-nya agar jauh lebih rapi dan kita selesaikan tahun ini untuk seluruh Indonesia. Jadi ini sudah berkoordinasi ya teman-teman ya dari Pak Azwar Anas, Menteri PNRB yang baru sama Kementerian Kesehatan ya. Ini sudah berkoordinasi, mudah-mudahan nanti deal-nya mempermudah ya, mempermudah kita untuk mendaftar, mempermudah untuk teman-teman kita honorer untuk masuk P3K teman-teman ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar channel ini berkembang untuk memberikan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.